Bangladesh dulu merupakan bagian dari negara Pakistan dan India sebelum akhirnya memisahkan diri dengan sebuah sejarah yang cukup panjang. Meskipun begitu, Bangladesh juga mendapatkan banyak pengaruh dari negara-negara tersebut seperti India dan juga di Pakistan. Dan budayanya sendiri mendapatkan pengaruh seperti yang ada di daerah Asia Selatan yang penuh dengan warna, dengan festival, dengan keunikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal negara ini ya, Bangladesh. Nah guys, Bangladesh sendiri merupakan negara yang bersama dengan Pakistan ini memisahkan diri dari negeri India. Waktu itu Bangladesh menjadi wilayah Pakistan Timur, sementara Pakistan sekarang ini adalah Pakistan Barat yang terpisah sekitar 1.600 km. Nah, karena perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi, ini akhirnya berujung pada pemisahan kedua sayap tersebut. Dan untuk alasan berpisahnya dengan India ya karena alasan agama. Selanjutnya karena alasan jaraknya, terus kemudian politik, bahasa, dan ekonomi, akhirnya Bangladesh pun juga ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat. Dan ini berawal dari ini ya, perbedaan itu, dan akhirnya meletusnya Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Dan setelah Bangladesh itu berdiri, bukan berarti tahun-tahun itu sudah aman ya guys ya, tapi penuh dengan huru-hara, politik, korupsi, dan juga kudeta militer. Nah guys, Bangladesh ini memiliki penduduk terbesar ke-8 di dunia dan bisa dikatakan merupakan negara yang ini ya, mayoritas beragama Islam setelah Indonesia dan Pakistan. Dan tingkat kemiskinan di daerah di negara Bangladesh itu cukup tinggi guys ya. Ibu kotanya sendiri namanya Dhaka ya, dan urban yang ada di daerah Dhaka ini cukup pesat guys. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, dilihat dari sisa peradaban di Benggala Raya, ini bisa dilihat ya, kembali di masa 4.000 tahun yang lalu, di mana wilayah itu dimukimi oleh orang Dravida yang bisa dikatakan adalah penduduk asli India dan di anak benua India ya. Terus kemudian Tibet, Burma yang mirip-mirip dengan inilah ya di Asia Tenggara, sama di Tibet di Cina, dan juga Austroasiatik. Nah, kemudian kalau Bangladesh sendiri ini namanya masih belum diketahui secara jelas ya. Ada yang menyebutkan ada kata Bangla atau Benggala. Tapi ada yang menduga kata Bangladesh ini berasal dari kata Bang, yang ini merupakan suku berbahasa Dravida yang tinggal di wilayah itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada kerajaan Ganggarida, ini dibentuk sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, yang selanjutnya disatukan dengan Bihar di bawah Kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Nah, kemudian Benggala kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta dan Harsha, ini dari abad ke-3 sampai ke-6 ya. Terus kemudian setelah kejatuhannya, ada Sasangka mendirikan sebuah kerajaan dan dia menganggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Nah, setelah masa penuh ini ya, kekerasan, dinasti Pala yang beragama Buddha kemudian menguasai wilayah ini selama 400 tahun sebelum kemudian digantikan oleh dinasti Sena yang beragama Hindu. Pada abad ke-12, nah ini Benggala ini kemasukan agama Islam ya melalui perdagangan Arab. Kemudian para ini misionaris Sufi dan pendahuluan Muslim ini membantu penyebaran agama Islam di wilayah ini. Dan kemudian akhirnya setelah wilayah dikuasai oleh dinasti Sultan dan tuan-tuan tanah Buyan selama beberapa ratus tahun kemudian ya, pada abad ke-16 kemaharajaan Mughal menguasai Benggala dan Dhaka menjadi pusat provinsi penting dalam pemerintahan Mughal.
Nah, abad ke-15 guys, ini muncul ya para pedagang Eropa, dan pengaruh mereka itu berkembang sampai perusahaan India Timur Britania ini menguasai Benggala setelah pertempuran Plassey tahun 1757. Nah, pemberontakan berdarah tahun 1857 dikenal sebagai pemberontakan Sepoy dan menyebabkan penyerahan kekuasaan kepada mahkota kerajaan dengan Viceroy sebagai pelaksana pemerintahan. Nah, akhirnya ya selama penjajahan, kelaparan melanda anak benua India berkali-kali seperti kelaparan di Benggala pada tahun 1943 yang menewaskan 3 juta orang. Bisa dibayangkan ya. Nah, guys, kalau untuk India sendiri ya, ini juga yang dulu menjadi negara uh, ya perintis lah ya dari kerajaan Bangladesh ini juga ikut mewarnai budaya yang ada di sini, sehingga di sana ada banyak festival ya. Nah, festival yang terkenal adalah Tahun Baru yang di sana, di mana ada topeng-topeng yang dibuat untuk merayakan Tahun Baru yang mereka punyai sendiri. Oke guys, Bangladesh juga merupakan tempat tinggal dari berbagai macam suku yang ada di sana, yang ya selain bangsa Bengali ya, di sana juga ada migran Bihari dan juga kelompok suku asli. Ada 13 suku yang tinggal di Chittagong Hill Tracts ya, dengan yang terbanyak adalah suku Chakma. Nah, kemudian suku-suku yang terbanyak di luar Hill Tracts itu ada Santal, ada suku Garo, kemudian ada Kai Barta, Meitei, ada Munda, Kra, Oraon, terus kemudian ada Zomi. Nah guys, di Bangladesh sendiri ini bisa dikatakan negara yang sangat ini ya, sangat bukan ini ya, sangat familiar, maksudnya bukan ramah, tapi familiar dengan banjir karena wilayahnya itu bisa dikatakan rendah ya, dan ada wilayah yang lebih rendah dari permukaan air laut 12 meter ya, di bawah permukaan air laut, dan ini menyebabkan ya Bengali atau Bangladesh ini menjadi sasaran dari banjir ya, apalagi kalau udah musim hujan pasti banjirnya itu luar biasa di sana. Apalagi di situ juga ada banyak anak sungai yang bermuara di daerah Bangladesh ya, seperti Sungai Gangga dan sebagainya. Dan guys, meskipun begitu, orang yang ada di Bangladesh ini juga tetap ini ya ceria dengan festival-festival mereka yang ada di sini, musim festival makanan, festival tahun baru dan sebagainya yang dirayakan. Dan kalau menurut saya sih mirip-mirip ya yang ada dengan di India ya, karena mereka ya secara budaya memang sangat dekat ya, dan kedekatan mereka juga sama dengan di Asia Tenggara, terutama di daerah Myanmar, terutama di perbatasan. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.